Cepet pilih Yan, mau jadi anak raja, yaitu anak papa, atau jadi anak rakyat jelata, yaitu anak kecoa di luar sana. Anak papa dong. Kan dari dulu aku selalu jadi anak papa ya. Pinter. Kalau gitu, ini ada hadiah buat kamu, Pian. Tapi sayang dia masih terlalu kecil untuk memegang hal seberbahaya itu. Aku suka, aku suka. Wah, makasih papa. Sama-sama Yan, dan inget ya, pistol itu cuma boleh dipakai buat nembak para rakyat jelata. Kenapa gitu? Bukankah kita digaji oleh para rakyat jelata itu ya pak melalui pajak yang mereka bayarkan? Gaji. Pian sayang, papa ini udah kaya dari zaman kakek nenek moyang papa, jadi papa nggak butuh gaji dari mereka. Oh gitu. Tapi bagaimana Pak jika aku menggunakan pistol ini untuk menembak sesama bangsawan? Ya tentu saja, kamu akan papa hukum. Akan papa gantung kamu hidup-hidup seperti para rakyat jelata itu. Nggak mau kan kamu? Gak mau, Pak. Makanya sekarang, coba buktikan ke papa. Tembak kepala para rakyat jelata yang ada di sebelah sana. Ih, Yan, wangi banget. Boleh nggak sih gue nyobain bekal lu? Gue jadi lapar, sumpah. Hah, enak apanya? Bosan banget sumpah. Masa tiap hari gue mesti makan sirip ikan hiu plus daging ikan hiu sih? What? Itu sirip ikan hiu. Pian, lu lagi ngerusak ekosistem dunia, Ege. Lu tahu gak sih para hiu ditangkap cuman buat diambil siripnya, habis itu dibuang lagi ke laut. Tahu, tapi kata bapak gue ikan hiu kan cuma binatang ya, jadi kayak nggak ada gunanya di dunia ini selain buat jadi makanan kita. Astaga, Yan. Nih mendingan lu coba bekal gue deh, ikan tongkol. Jauh lebih enak daripada bekal lu itu. Cobain sumpah, gue yakin lu ketagihan. Astaga, ini beneran makanan rakyat jelata? Kok enak banget sih? Itu karena dimasak pakai tangan emak gue sendiri, jadi ada bumbu-bumbu cinta kasihnya. Sorry, gue bukannya mau pamer soal emak gue kok, Ian. Tenang aja Cel, gue nggak baperan kok. Lagian kata bapak gue, emak gue sama kakak gue udah di tempat yang lebih baik kak. Kakak lu? Kakak pertama lu yang mau lengserin bapak lu dari jabatannya itu. Sumpah tapi kakak lu itu keren banget tau, Gue Yan. juga ngerasa dia keren sih. Anyway, lu pas pulang sekolah mau main ke rumah gue nggak? Gue nggak pernah loh ngajakin orang lain main ke rumah gue, baru Duh, lu. gue pengen juga sih Cel, cuman gimana ya, gue tuh nggak dibolehin turun ke area rakyat jelata, bahkan gue nggak dibolehin buat bernafas di daerah rakyat jelata. Ya, sedih amat pertemanan kita. Gue nggak boleh ke tempat lu juga nggak boleh ke tempat gue. Maka dari itu kita mainnya di sekolah aja, lagian sekolah kita juga ada mall pribadi kan ya, kita main di sana aja. Tapi gue selalu di sini sih, Yan. Kalau di sana, mereka tahu gue rakyat jelata yang dapat beasiswa. Soalnya tuh tenang aja, siapa yang berani sini-sini lu, bakal gue tabok. Lu emang beda deh, Yan. Ini si kecoa, ngapain deketin Pian lu? Apa kata lu? Yan udah ya, nanti malah gue yang kena kalau lu lawan mereka. Tapi mereka ngatain lu kecoa, Cel, gue nggak terima. Bapak lu juga ngatain rakyat jelata kecoa kan, Yan? Jadi sama aja. Mungkin itu udah sebutan normal untuk kami. Dah yuk, Yan, kita cobain es krim bentuk kupu-kupu yang dimakan iblis di sana. Ayo, kenapa nggak dimakan, Yan? Kita udah ngantri 2 jam loh buat es krim ini. Gue biasanya nggak dibolehin makan di luar begini, karena kalau di rumah tuh udah ada orang yang ngecekin makanan gue, ngetesin gitu loh ada racunnya atau enggak, baru gue boleh makan. Lah, tadi lu makan ikan tongkol gue. Nggak apa-apa tuh, nggak ada yang Kalau ngetesin. tadi gue udah lihat lu udah makan dan nggak kenapa-napa, makanya gue berani nyobain. Astaga, sumpah emang beda banget ya kita ya. Kalau udah tahu beda, kenapa kecoa kayak kamu masih berani mendekati anak saya? Papa, kok papa bisa di sini? Pian, kamu bawa pistol kan? Tembak dia sekarang juga karena telah lancang berteman dengan kamu. Tapi pak, Tembak, atau mama dan kakak kamu, papa bakar hidup-hidup. Pilih salah satu. Ya, Yan. maafin gue Cel. Bisa lihat garis merah atau garis hitam seseorang? Ya garis merah lah. Pian, buruan itu dimakan sarapannya. Telat ke sekolah lo nanti. Loh, kok mama? Gak ada garis merah di kepalanya sih. Pian, cepet sarapan. Dengerin mama kamu. Tapi si papa ada garis merah. Kalau di drakor kan harusnya garis merah di atas kepala tuh bisa nunjukin ini orang pernah bikin anak sama siapa gitu, iya kan? Tapi kenapa kayaknya garis merah yang gue lihat agak aneh ya? Pagian. Oh my god, garis hitam lu banyak banget cuy. Ih. Seriusan gak sih lu? Emangnya garis hitam di atas kepala artinya apa? Ya, garis hitam kalau banyak di atas kepala sih artinya lu dibenci sama banyak orang ya. Lah, kalau itu mah kagak usah lu kasih tahu juga, gue udah tahu kali, dan please nggak usah kasih tahu gue siapa aja karena gue gak peduli. Yakin lu? Salah satunya doi lu loh, Yan. Sumpah lu, maksud lu si Riko? Tapi aneh banget gak sih? Gue sama Riko aja kagak pernah ngobrol. Kan
Kenapa dia bisa tiba-tiba benci gue ya? Pian, daripada komat kamit sendiri, mending jawab pertanyaan ibu. Baik Bu, silahkan Bu. Kenapa burung nggak pernah nabrak kalau terbangnya rame-rame sama temennya? Oh gampang, itu karena mereka punya koordinasi visual dan insting yang kuat. Insting formasi yang kuat. Kalau gitu saya izin ke toilet dulu ya Bu, kebelet berak. Duh, sebenarnya apa sih arti garis merah di atas kepala orang? Gue pengen nanya Bu, pusat bantuan, tapi dia kenapa gak masuk coy hari ini? Loh Riko, kalau di sini lu bolos kelas lagi ya? Iya, tapi tolong bilangin ke Bu Jenny, gue demam tinggi ya. Sabar tuh, itu kenapa di atas kepalanya Riko ada satu garis merah? Kalau gitu gue cabut dulu ya. Duh, gue penasaran lagi, gue ikutin kali ya. Yan, lu mau kemana nih? Lu dicariin Bu Ted, sumpah. Lu tolong izinin gue ke butet ya, gue mendadak sakit perut dan berak uang coy. Ya Cel, tolong. Apa? Berak uang? Pian? Ngapain dia siang bolong begini ke kantor asuransi? Oh ya anak sekolah, ngapain kamu jam segini? Bolos ya? Security, saya datang ke sini tuh buat cari papa saya, iya. Papa kamu, siapa namanya? Coba sebutin dulu. Namanya... Duh sial, bapak gue emang kerja di perusahaan asuransi, tapi gue gak tahu di mana cuy. Halo, saya tanya loh. Pak. Siang Om, malam ini apakah jadi? Jadi dong Riko, kalau Om ada waktu Om pasti temanin kamu ya. Apa nih? Kenapa Riko sama bapak gue terhubung sama garis merah? Bu, pusat bantuan. Astaga Yan, ibu baru kelar operasi sus buntu. Please jangan ganggu ibu dulu, nah apa sih? Aduh, sorry banget Bu, tapi ini penting banget. Saya kan bisa ngelihat garis merah di atas kepala seseorang. Dan papa saya sama cowok yang saya suka tuh punya garis merah yang terhubung. Kamu yakin gak salah lihat Yan? 100% gak salah lihat Bu. Baik, Ibu mau kamu tenang dulu ya. Karena arti garis merah di kepala orang tuh. Dompet siapa ini? Loh, uangku langsung jadi unlimited. Permisi, siapapun, apakah ada yang melihat dompet saya? Permisi Pak, atas nama siapa ya dompetnya? Wah itu dompet saya, Sumardi. Saya Sumardi Mahogani. Wah, iya cocok sama KTP-nya kalau gitu. Nih Pak, dompetnya saya balikin. Tadi saya nemu di jalan. Ya ampun nak, makasih banyak ya. Ini ada 50 juta buat kamu karena kamu udah nyelamat. Gak usah Pak, gak apa-apa. Saya ngebantuin Bapak ikhlas kok Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Sabar dulu nak, kamu kenapa nggak sekolah? Bukannya ini masih jam sekolah? Saya rumah aja nggak punya Pak, apalagi mau sekolah. Walaupun ya sekolah negeri di negara kita gratis, tapi tetap aja masih banyak biaya tambahannya gitu loh, kita belum mampu sih. Kalau gitu gimana kalau kamu sekolah di sekolah saya aja? Gratis karena kamu udah nemuin dompet saya. Apa? Bapak seriusan gak sih? Ini lagi nggak bercanda kan? Serius, tapi kamu harus dites dulu secara akademik biar kita bisa nentuin kemampuan otak kamu tuh sampai di kelas berapa. Jadi gimana, kamu mau? Boleh Pak, boleh, saya mau Pak. Permisi Bu, saya boleh numpang mandi di tempat Ibu nggak ya? Tumben, biasa kamu ibu suruh mandi kagak mau. Ada apa? Oh, saya bakal ada tes buat masuk sekolah gitu Bu. Oh gitu, ya udah cepetan mandi sana. Itu ada makeup ibu, kamu pakai aja. Gak usah bayar, kamu kan sering bantuin ibu. Oh my God, seriusan gak sih? Ih, makasih banyak Ibu. Yan, kamu gak usah sekolah deh. Mama kan udah bawain kamu buku-buku bekas anak sekolahan setiap hari. Itu aja udah cukup. Tapi sekolah tuh impian aku banget, Ma. Aku selalu pengen sekolah dan lihat nih, aku bisa pakai seragam dan kita gak perlu bayar. Mama cuman khawatir Yan, karena kamu lihat sendiri, ini sekolah elit Yan, bangunannya megah, kelihatannya mahal. Mama takut kamu dijahatin sama murid di sini. Soal itu Mama tenang aja, aku bisa jaga diri aku kok. Dan aku yakin gak akan ada yang berani buat jahatin aku. Lihat aja mereka, kalau mereka jahatin aku, langsung kulempar pakai bangkai ikan. Kan busuk banget tuh. Baiklah, tapi inget ya, kalau mereka sampai jahat sama kamu boleh kok berhenti sekolah kapan aja dan gak perlu dipaksa, oke? Iya, Ma, iya. Anak-anak semuanya, perkenalkan ini Pian, penerima beasiswa di sekolah kita. Widih, ada teman baru nih. Halo Pian. Halo. Nah Pian, silahkan kamu mau duduk di mana aja yang kosong ya. Pilih aja sendiri. Baik, Bu. Sini aja Yan, di samping gua kosong kok. Ya. By the way, lu bakal kedinginan ya, Ge, kalau pakai itu doang di kelas. Secara kelas kita nih AC-nya udah kayak kutub utara. Iya nih, tapi gak apa-apa, nanti kalau aku kedinginan aku tinggal kayak gini-gini aja. Nggak usah, ini jaket hitek yang biasa dipakai di kutub utara. Gua kasih gratis buat lu, karena lu mau jadi temen sebangku gua. Dan tenang aja, itu nggak bekas kok, itu masih baru. Seriusan ini buat aku?
Buset, jangan histeris weh, nanti dimarahin butet kita berisik. Dan iya itu buat lo. Baik banget sih dia. Hah, apa semua orang kaya tuh ternyata sebaik ini ya? Oh iya, bagi nomor HP lu dong biar gua masukin ke grup Mohon kelas. maaf, tapi aku nggak punya HP. Oh, lu gak dikasih orang tua lu ya, biar lu nya fokus belajar. Oke oke, kalau gitu gimana ya cara gua ngehubungin lu Oh, nanti? gimana gini aja, aku minta nomor HP kamu, jadi nanti kalau misalnya aku pengen nanya-nanya sesuatu, aku tinggal ngehubungi kamu aja, gimana? Oh, boleh boleh. Yan, temenin gua bentar dong, gua gak berani nih sendirian. Yuk mandi bareng. Di sekolah kita ini bisa mandi? Ya bisa dong nih, gue udah bawain lu handuk baru dan juga sabun juga ada. Chelsea, saran gue lu mendingan jangan deket-deket deh sama maling yang ada di sebelah sana. Maling? Siapa? Aku. Kami tahu lu tinggal di tempat pembuangan akhir kan, alias tempat sampah. Dan hari ini beberapa perhiasan serta makeup kita tuh hilang semua. Tapi guys, sumpah demi Tuhan, aku tuh nggak pernah maling apapun. Oh ya, bukan lu malingnya. Kalau gitu kenapa semua barang-barang itu ada di dalam tas dekil lu ini? Apa?